Mungkin karena kayak bisa menari gitu kayak. Hey guys, it's Nasi and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini. Nah, seperti yang kalian lihat, it's a different set karena aku sekarang lagi ada di Bali. I can show you a little. Ini bakal rada ngancurin gak sih nih? Tapi gak apa-apa ya. Kembali. Bad idea. But anyways, so seperti yang kalian tahu, industri musik Korea Selatan itu lagi maju banget. Dan musik K-pop itu sekarang dinikmati oleh banyak sekali orang. I personally think that's super cool. Karena K-pop tuh membuktikan bahwa music is universal. Jadi kayak musik itu bisa dinikmati sama semua orang, gak terpentok bahasa. Bahkan ketika aku tinggal di Perancis, aku pernah beberapa kali masuk ke toko di mana mereka lagi mainin kayak lagunya Blackpink, lagunya BTS. Dan aku cuma kayak, wow, that's so cool. Karena ini kayaknya pertama kalinya musik Asia tuh bisa dinikmati sama jauh lebih banyak orang dari berbagai penjuru dunia. Yang padahal mestinya dari dulu gak sih? Kayak kita udah menikmati musik-musik dari Amerika, Inggris, Australia, bahkan Latin Amerika for so long. Sudah waktunya dunia juga mendengarkan musik-musik Asia. With that said, tidak bisa dipungkiri bahwa Inggris adalah bahasa universal. Dan kayaknya industri K-pop pun mengakui hal itu, makanya mereka suka memasukkan kayak elemen-elemen bahasa Inggris dalam lagu-lagu K-pop. Entah apakah hanya karena Inggris terdengar keren dan internasional, atau agar orang-orang yang tidak bisa mengerti bahasa Korea tuh bisa juga kayak menikmati lagu-lagu K-pop. Kayak for example, aku suka banget Blackpink, tapi tentunya ketika aku denger, aku cuma bisa sing along sama kayak bagian-bagian Inggrisnya doang. Jadi mungkin aja bahasa Inggris itu dimasukin ke lagu-lagu K-pop biar musiknya terdengar lebih akrab gitu di telinga-telinga fans-fans internasional kayak kita. Namun tak sedikit juga lagu-lagu yang catchy ini dengan dimasukin bahasa-bahasa Inggris. Terkadang tuh bahasa Inggrisnya sedikit kayak sebentar, apa gitu. Ini gak cuma di lagu K-pop by the way, di lagu Indonesia juga banyak banget yang kayak gini. Tapi hari ini kita akan ngomongin lagu-lagu K-pop. Mungkin di video-video selanjutnya kita bisa ngomongin di lagu-lagu bahasa Indonesia. So anyways, hari ini kita akan melihat dan membahas bersama-sama potongan-potongan bahasa Inggris di lagu-lagu K-pop yang kurang pas atau for lack of a better word, sedikit kacau. And without any further ado, let's get to the list. By the way, disclaimer aja, ini bukan untuk nge-tag para artis K-popnya, tapi lebih kayak untuk ngeliat aja kayak, menarik ya gitu. Potongan-potongan bahasa Inggris itu. Dan juga kalau misalkan aku salah mengerti dan menjelaskan, kayak misalkan ada sebenarnya hidden meaning atau kayak arti-arti tersembunyi, please kasih tahu di bawah juga. Jatuhnya kita bahas aja bersama-sama, oke? Kita akan mulai dengan yang ini. Ini dari lagu Beautiful Target, B1A4, B1A4, Beautiful Target. Jadi potongan liriknya adalah, You zoom heart like a rocket. You zoom heart like a rocket. Kamu ngezoom hati kayak sebuah roket. You zoom heart like a rocket. Apa maksudnya guys? You zoom heart like a rocket. Apa ya artinya? Kamu kayak zoom hati gitu, kayak roket gitu, cepet kali zoomnya ya. Tapi kalau misalkan dalam satu sentence, satu kalimat gitu, you zoom heart like a rocket, kayaknya nggak ada artinya deh. Menarik sih. Tetap menarik dan super catchy. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Next ada ini dari SHINee. Jadi bagian lagunya adalah We wanna go rocka rock, so fantastic, go rocka rock, so elastic, fantastic, elastic. Menarik, oke. Ya sebenarnya jatuhnya we wanna go rocka. Kata-kata rocka sendiri kayaknya nggak ada. Kalau lewat Urban Dictionary mereka bilang bahwa rocka itu adalah a person with a I don't give a fuck swag, a person who is an atheist. Oke. Tapi kalau misalkan we wanna go rocka, berarti kita mau melakukan sesuatu kan, kayak kita mau meroka gitu. Kayaknya nggak ada artinya gitu. Mungkin mereka bikin bahasa sendiri, which is okay. Kalau misalkan dia bikin slang sendiri bahwa roka tuh kayak rock on gitu kan. We wanna go crazy, mungkin kayak rockstar gitu. We wanna rocka, so fantastic. Go rocka, so elastic. Kenapa elastic ya? Mungkin karena kayak bisa menari gitu, kayak elastis badannya. Ya gak sih? Please, kalian yang fansnya SHINee, apakah ada arti lainnya? Coba komen di bawah. Selamat menarik, we wanna go rocka. Next ada ini. Ini bagian dari Mama Cita dari grupnya Super Junior. Coba kita dengarkan. Keren banget konsep videonya. Oh shit.
Oke, yang dilaporkan adalah ini ada line-nya, just close your lips, shut your tongue. Tutuplah bibirmu dan diamkan lidahmu gitu. Close your lips sendiri aku belum pernah denger kayak dipakai di lagu lain atau ketika orang ngomong kayak close your lips gitu, nggak. Malah biasanya kayak shut your mouth gitu kan, kayak diam lo gitu. Tapi ini malah close your lips, shut your tongue. Shut your tongue. Biasanya yang lebih common di lagu tuh kayak keep your lips closed. Itu bukan closed, bukan ditutup, tapi lebih kayak dekat gitu. Satu expression yang aku tahu di Inggris adalah kayak hold your tongue, jadi kayak tahan lidahmu gitu, bukan diamkan atau stop lidahmu gitu. Ngerti gak sih? Mungkin kayak ada salah pengertian expressionnya bahasa Inggris, atau mereka mau buat expression sendiri. Tapi selama ini yang aku tahu ada shut your mouth, bukan close your lips, dan hold your tongue, bukan shut your tongue gitu. Iya nggak? Coba deh, mungkin aku salah, coba komen di bawah. Next ada lagunya EXO deh kayaknya ya bacanya. Call Me Baby. Nah, ada satu line, never don't mind about a thing. Jadi gini guys, aku ngerti banget bahwa banyak banget lagu-lagu yang emang ignore atau kayak membiarkan gak peduli sama struktur grammar. Kayak misalnya lagunya Justin Bieber, My mama don't like you and she likes everyone. Yang mestinya my mama doesn't like you, right? Tapi dia pakai don't. Ngerti? Tapi karena itu berbasis slang, ya kan? Jadi memang ada hal-hal yang ketika nggak pakai grammar itu masuk akal. Jadi kayak oh iya ini slang soalnya. Tapi ada juga lagu-lagu yang kayak ignore grammar, tapi kedengeran bahwa kayak oh tapi kok awkward ya didengernya gitu loh, karena nggak biasa digunakan di bahasa Inggris. Mau yang ngikutin grammar atau yang tidak ngikutin grammar atau yang slang gitu. Ngerti nggak? Jadi misalkan gini, di bahasa Indonesia kita apa yang biasa kita ignore grammar? Sebenarnya kita grammarnya udah segampang itu ya, kita nggak biasa ignore grammar, tapi kita let's say kita pakai slang ya di bahasa Indonesia. Misalkan slang yang kita biasa gunain deh di keseharian kita kayak oh sabi banget bro gitu, tapi di lagu orang mencoba untuk menggunakan slang itu salah. Kayak misalkan orang yang tidak biasa menggunakan bahasa Indonesia terus bikin lagu yang kayak mama kamu bilang sabi ke aku untuk melamarmu, ya kan? Di kuping kita tuh kayak hah? Mama kamu bilang sabi ke aku untuk melamarmu tuh kedengeran awkward di kuping kita karena itu bukan caranya slang itu digunakan. Ngerti kan? Nah itu. Jadi, ini juga kayak salah satunya adalah line-nya di Call Me Baby ini, never don't mind about a thing. Jadi maksudnya kayaknya never mind and don't worry about anything, atau don't worry about a thing, never mind, gak usah dipikirin, gak usah peduliin apa-apa gitu kan. Tapi kalau never don't mind about a thing itu jadi muter-muter gitu yang nggak tepat gitu slangnya. Kalau never don't mind about a thing berarti kebalikannya, malahan kayak pikirin semuanya, jangan sampai lo nggak peduli gitu. Karena jangan mikirin apa-apa gitu, jadi double. Ngerti gak sih? Aku gak tahu kalau misalkan aku menjelaskannya jelas atau tidak. Please kalau misalkan kalian mengerti apa yang aku katakan, komen di bawah. Tapi ya never don't mind about a thing tuh kayak jadi kebalikannya. Padahal dia mau pakai slang, dia mau pakai ekspresi informal, tapi akhirnya gak tepat gitu. Next! Oh ini ada satu lagi tambahan untuk EXO. Jadi di Love Me Right ada line yang shorty I'm a party till the sundown. Ini sebenarnya kalau misalkan kalian denger doang kayak line-nya tuh grammatically correct, atau bukan grammatically, jatuhnya lebih kayak sebenarnya oke line-nya gitu loh. Di bahasa pun gak awkward, tapi artinya tuh lumayan kocak karena dia bilangnya kayak girl, kita bakal pesta sampai matahari tenggelam. Padahal kayak biasanya matahari tenggelam tuh ketika orang mulai pesta gitu. Biasanya orang-orang bilangnya tuh kayak kita bakal pesta sampai matahari muncul kan, sampai pagi hari gitu, bukan sorenya. Tapi kita nggak tahu ya, mungkin di party di Korea gitu. Jadi kayak satu hari full 24 jam sampai mataharinya turun lagi. It's just funny. Next ada lagu Purple Line dari TVXQ. Nah, di lagu ini ada line yang cukup menarik. Jadi line-nya itu adalah I really wanna touch myself. Entah kalau misalkan emang itu yang dimaksud. I wanna touch myself. Kalau di bahasa Inggris itu kalian ingin melakukan hal yang sifatnya pribadi ketika kalian menyentuh bagian-bagian private di badan kalian. Di bahasa Inggris tuh maksudnya itu. Walaupun dispekulasikan bahwa line-nya si Yeocheon ya ini itu dipendekin dari I really wanna get in touch with myself. Aku tuh benar-benar ingin menemukan jati diri atau kayak menyentuh jiwaku gitu jatuhnya. Tapi karena dipendekin jadi I really wanna touch myself tuh jadi kayak beda artinya.
Funny story, ini aku kayak belum pernah cerita deh. Jadi waktu aku SMA, aku tuh pernah nulis essay. Nah di essay itu kita harus masukin banyak banget adjectives gitu. Aku lupa essaynya tentang apa, tapi aku nulis tentang guru Inggris aku. Nah Mr. Mark kan. Mr. Mark ini orang Inggris. Nah terus aku gak kepikiran nih, aku nulis aja kan, kayak gak terlalu mikir ekspresi-ekspresi Inggris segala macam. Nah aku sempet nulis So Mark was playing with himself. Jadi Mark bermain dengan dirinya sendiri kan. Aku nggak mikir tuh. Terus besoknya waktu udah dibagiin kayak hasilnya, terus dia bilang gini, sini Nessy, ini kayak maksud kamu Mark was playing by himself. Mark lagi bermain sendiri, bukan dengan dirinya sendiri. Jadi kayak aku salah, yang mestinya by aku tulis pakai with, ternyata artinya sangat-sangat berbeda. Pakai nama guruku lagi. But anyways, pelajaran untuk kita semua. Next ada dari Kara, ini lagunya yang Pretty Girl. Ada lainnya yang berkata, if you wanna pretty, everyone a pretty. Jika kamu mau cantik. Tapi kalau di bahasa Inggris ini ada yang missing ya, ada yang kelewat. Kalau misalkan kamu mau bilang, kalau kamu ingin cantik, berarti kamu harus masukin if you wanna be pretty. Sama everyone a pretty juga canggung banget kata-katanya, mestinya semua itu kalau misalkan mau ngomongin orang nggak bisa cuman every, jadi kayak harus bilang every apa nih? Setiap apa? Setiap orang kah? Setiap manusia kah? Setiap cewek kah? Jadi kayak everyone atau every girl atau every person. Wanna sekali lagi harus diisi be pretty. Jadi everyone wanna be pretty. Everyone wants to be pretty. Yeah, everybody wanna everyone wanna be pretty. Get you! Next ada dari JYJ, lagunya Missions. Lainnya adalah probably your money is unpublic. Okay. Kayaknya artinya mungkin uangmu itu nggak dipublikasikan. Try to save my life like a puppy and cream. Mencoba untuk menyelamatkan hidupku seperti anjing kecil dan krim ya. Another hot movie character Bumblebee. Treat me like a slave. Karakter film hits lainnya, Bumblebee memperlakukan saya seperti budak. And I pray, is it Halloween? Dan aku berdoa, is it Halloween? Apakah ini Halloween? Mungkin maksudnya it is Halloween. Ini entah yang nulis liriknya salah atau liriknya yang beneran salah. Soalnya pasti kalian tahu juga bahwa kalau misalkan is it, itu adalah pertanyaan karena is-nya di depan. Tapi kalau it is, itu berarti ini adalah gitu. Aku berdoa ini adalah Halloween. Atau kalau misalkan is-nya di depan, berarti aku berdoa apakah ini Halloween gitu. Yang kedua nggak nyambung. Ya lain-lain ini rada nggak nyambung satu sama lain. Tapi mungkin it works for the song. Cuma aku masih sangat tertarik untuk mengetahui apa dibalik try to save me like a puppy and cream. Coba untuk selamatkan hidupku seperti anjing kecil dan cream. Cream itu diselamatkan gimana caranya maksudnya? Kayak nggak dipakai gitu? Nggak dimakan? I don't know. Puppy and cream. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tahu artinya apa? Coba komen di bawah. Mungkin ada sesuatu gitu yang kelewat sama aku. Next ada lagu dari Zion T. Ini Complex featuring G-Dragon. Dan ada salah satu lainnya itu adalah I am complex than the magazine. Okay. I like this one. Jadi gini. Jadi kalau misalkan dalam struktur kayak gini, ketika ada kata-kata than, ya kan, berarti itu comparison. Yang mana di depannya nggak bisa I am complex than the magazine. Kata-katanya nggak bisa saya rumit daripada majalah. Harus ada apa? Ada yang hilang kan? Saya lebih rumit daripada majalah. Sama seperti sama di bahasa Indonesia, cuman kadang-kadang kita di bahasa Indonesia ketika ada satu kata, dua kata yang hilang tuh kita nggak kerasa dan kayak nggak salah gitu. Tapi kalau strukturnya bener tuh sama, kayak saya lebih rumit daripada orang lain. Nggak bisa saya rumit daripada orang lain, ya kan? Harus ada lebihnya. Jadi kayak ketika ada than juga sama aja. Bisa I am more complex atau I am less complex than a magazine karena ada comparisonnya. Than-nya tuh daripada gitu. Sama-sama satu common mistake. Ini adalah kesalahan yang sering banget dilakukan sama orang Indonesia adalah ketika pakai ever. You are the kind friend ever. Nggak bisa. Kalau udah pakai ever selamanya, berarti dia harus kindest atau best. Nggak bisa kayak you are beautiful friend ever. Nggak bisa you are beautiful friend ever. You're the most. Harus ada the most-nya, the best. Karena ada ever-nya gitu. Struktur tuh kalau misalkan kalian udah familiar, bakal gampang banget kedenger kayak salah di kuping gitu. Kayak, kayak ada yang kurang gitu. Makanya aku juga beberapa kali kan udah bikin tips-tips buat kalian gimana cara untuk melancarkan bahasa Inggris
di video-video ini, coba dibuka guys. Oke guys, dan ini yang terakhir. Yang terakhir ini dari Taeyeon di lagunya yang I. Jadi ada satu line yang berkata My life is a beauty. Oke, secara grammar ini sama sekali nggak salah. My life is a beauty. Cuman ini bukan sesuatu yang commonly dibilang sama orang yang berbahasa Inggris aja sebenarnya. Makanya mungkin terdengar sedikit awkward gitu, sedikit unnatural. Karena a beauty itu biasanya diomongin untuk kayak seseorang, kayak oh she's such a beauty, atau kayak sesuatu yang majestic gitu, yang kayak kuda. Kenapa aku kepikiran kuda gitu? Aku pernah dengar soalnya orang yang kayak oh my god she's such a beauty gitu ke kuda. Tapi untuk hidup gitu ya nggak apa-apa sih sebenarnya ya, kalau misalkan dia merasa kayak my life is such a beauty. Siapa yang bisa bilang dia salah? Ya nggak? Cuman sedikit unnatural aja mungkin ke orang-orang yang biasa berbahasa Inggris. Anyways, aku mau denger dari kalian. Apakah kalian pernah denger juga lagu-lagu K-pop yang pertama kalian denger tuh kayak aduh kok ada yang kayak kurang gitu loh. Bahasa Inggrisnya kayak kurang gitu. Ini juga sering terjadi sama aku. Aku suka banget Blackpink, tapi di lagu-lagu awalnya juga ada beberapa lirik yang kayak kok simple banget ya lirik bahasa Inggrisnya, sementara arti lagunya dalam bahasa Korea tuh lumayan kompleks gitu. Ada beberapa dan I think it's completely fine. Jadi aku mau denger dari kalian aja. Ini jatuhnya bukan kritik sih, cuma pembahasan aja karena menarik aja buat aku. Dan sekali lagi, music is art, music is universal. Jadi selama lagunya bisa di-enjoy, sebenarnya nggak ada salah dan benar. Ya nggak sih? Cuma menarik aja untuk dibahas sekali lagi. So, mau tahu komen di bawah, nggak harus lagu K-pop guys. Aku lebih banyak sebenarnya yang dengar kayak menarik bahasa Inggris itu lagu Indonesia. Coba kalian tulis di bawah, adakah lagu-lagu Indonesia yang kayak kok bahasa Inggrisnya menarik? Komen di bawah. Dan kalau misalkan menurut kalian tidak akan ada yang marah kepada kita dan mengirimkan kita surat-surat yang berisikan kata-kata jahat, mungkin kita bisa bahas yang bahasa Indonesia. Coba komen di bawah. Dan komen di bawah as always guys, ide-ide buat video-video selanjutnya. Barata Tentara, I hope you guys enjoyed this video, berdiskusi bersama. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like-nya, follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, Nessie Judge aja. Dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye! Dan juga kalau misalkan kalian tahu sesuatu yang jauh lebih apaan sih? Ups, takut.